Saudari Wang, sudah 2 minggu aku tak melihatmu di pertemuan. Apa ada masalah di rumah? Ya begini, kepala sekolah tahu aku menginjil di sekolah. Lalu menelepon suamiku. Katanya, aku akan dipecat kalau tetap beriman. Dan jika tertangkap, kesempatan anak kami untuk kuliah dan cari kerja akan terpengaruh. Suamiku marah saat mendengar itu, dan kami bertengkar setiap hari. Kini dia bahkan tidak bekerja. Dia mengikutiku kemanapun aku pergi. Bahkan ingin mengawasiku 24 jam. Bagaimana kau keluar hari ini? Perusahaannya punya pekerjaan mendesak hari ini. Jadi, aku keluar begitu dia pergi. Aku seperti berada di penjara. Saudari Liu, ku dengar suamimu pernah sangat menentang imanmu. Bisakah kau menceritakan pengalamanmu? Juli 2006 aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Suamiku mendukung dan menyambut jemaat. Saat dia mendengar orang percaya bisa ditangkap, dia bertanya kepada sepupuku di kejaksaan. Lalu pulang dan memberitahuku. Sepupumu bilang, pemerintah memberantas agama, terutama umat Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga satu orang percaya akan melibatkan seluruh keluarga. Jangan ikut Tuhan itu lagi. Pergi saja ke gereja 3 pendirian. Melihat suamiku tidak paham, aku bilang, gereja 3 pendirian didirikan Partai Komunis. Patriotisme yang diutamakan baru Tuhan. Partai lebih tinggi dari Tuhan. Dan itu bukan beriman. Aku tidak akan ke sana. Dia menjawab pasrah. Aku tahu percaya Tuhan itu baik. Tapi lihatlah situasinya. Partai Komunis kini berkuasa. Pekerjaan kita akan terancam jika kau tetap beriman. Apa kau bersedia berhenti bekerja? Kita juga punya hipotek dan harus membesarkan putri kita. Bagaimana kita bisa hidup tanpa uang? Dia juga bilang, jika kau di penjara, orang akan merendahkanku dan putri kita akan diejek temannya. Pikirkanlah kami juga. Lepaskan imanmu. Itu seperti suamiku. Takut terlibat dan takut kehidupannya terdampak. Ya, aku tahu suamiku yang bukan orang percaya pasti khawatir. Jadi ku bilang, Partai Komunis itu ateis dan memersekusi orang percaya. Aku tak akan melepaskan imanku karena itu. Tidakkah kau tahu pengecut tidak bisa masuk kerajaan surga? Bencana, kian hebat dan juru selamat, Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran di akhir zaman demi mentahirkan dan menyelamatkan manusia, agar kita selamat dari bencana dan dibawa ke kerajaannya. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Beriman berarti menderita untuk sementara, tapi kita bisa diselamatkan sepenuhnya. Inilah yang terpenting. Iya. Lalu suamimu bilang apa? Dia bilang, masuk kerajaan Tuhan itu masih jauh. Hidup yang baik itu yang paling nyata. Aku tidak peduli masa depan, tidak kupikirkan. Lalu, melihatku masih ikut pertemuan, kami mulai bertengkar. Katanya, hidup dalam ketakutan itu tidak benar. Kalau begini terus, keluarga kita akan hancur. Aku berpikir, jika ku pertahankan imanku, keluargaku akan tercerai-berai. Putriku 9 tahun. Dia akan terluka jika tak punya keluarga lengkap. Saat itu, aku tak ingin kehilangan keluargaku. Tapi jika suamiku terus menghalangi imanku, bagaimana aku bisa bertugas? Iya. Putriku, keluargaku, dan Tuhan, aku tak siap melepaskan satupun. Saat merasa bimbang, aku teringat firman Tuhan Yesus. Dia yang lebih kasihi orang tua daripadaku tak layak bagiku. Dan dia yang lebih kasihi anaknya daripadaku tak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salib dan mengikut aku tidak layak bagiku. Aku teringat orang suci sepanjang zaman
yang berkorban demi menginjil dan memenuhi amanat Tuhan. Karena aku menikmati begitu banyak pasokan kebenaran, aku harus pikirkan kehendak Tuhan. Hanya demi keluargaku utuh, aku tak boleh melepas iman. Tuhan telah berinkarnasi dan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari kekuatan iblis. Dikejar, difitnah, dan dikutuk naga merah yang sangat besar, serta ditolak dunia agama. Tuhan diam-diam mengungkap kebenaran demi menopang kita. Kasih-Nya bagi manusia sungguh besar. Benar. Aku menikmati banyak dari Tuhan, tapi aku mengasihi keluargaku, tak pikirkan cara membalas kasih Tuhan. Di mana hati nuraniku? Aku merasa sangat berutang budi kepada Tuhan. Lalu bertekad, aku akan ikut Tuhan dan menginjil meski dihalangi. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, penindasan PKT makin parah dan penentangan suamiku makin kuat. Di akhir tahun 2007, PKT menyerang agama dan menindas gereja, berkedok menjaga stabilitas Olimpiade. Beberapa jemaat ditangkap. Suatu pagi di bulan September saat ku bersiap menginjil, suamiku tidak mengizinkanku pergi. Dia memanggil kakakku. Katanya, tempo hari sepupu kita bilang, Partai Komunis memobilisasi penangkapan massal orang percaya. Mereka dihukum, lepaskanlah imanmu. Kakakku pun mendesak. Aku tahu iman itu baik, tapi partai tidak mengizinkannya. Lengan tak bisa menjatuhkan kaki. Jika harus, percayalah di rumah, jangan keluar menginjil. Bagaimana jika kau ditangkap? Aku menjawab, aku tahu kalian ingin yang terbaik. Tapi beriman dan menginjil itu hal yang benar. Agar makin banyak orang yang diselamatkan Tuhan. Ini perbuatan baik. Kalau aku berhenti menginjil untuk melindungi diri, bukankah itu egois? Anehnya, begitu mengatakan itu, suamiku berlutut di depanku. Hah? Dia berlutut di depanmu? Katanya, kumohon padamu, demi keluarga dan anak kita, tinggalkan agamamu. Kalau tidak, putri kita tak akan kuliah atau dapat pekerjaan bagus. Masa depannya akan hancur. Dia anak tunggal kita, kau harus memikirkan dia. Jika kau ditangkap, orang akan bicara buruk tentangku. Bagaimana aku bisa hidup? Ya, itu pasti sangat sulit bagimu. Benar. Melihat suamiku seperti itu, aku tak tahu harus bagaimana. Dia selalu menjaga harga diri. Tapi dia berlutut dan memohon di depan kakakku. Melihat itu, aku berpikir dia akan terluka kalau aku tetap pada imanku. Bagaimana jika partai mencabut hak putriku untuk kuliah hingga tak dapat pekerjaan bagus karena imanku? Bahkan kakakku menentang imanku. Jika keluargaku tahu aku dan suamiku ribut karena imanku, mereka akan menghalangiku. Aku akan lebih sulit lagi untuk ikut Tuhan. Tapi, jika kuturuti suamiku dan melepaskan imanku, itu mengkhianati Tuhan. Benar. Aku cemas saat memikirkannya. Jadi aku berdoa agar Tuhan menjaga hatiku. Saat itu, aku teringat kutipan firman Tuhan. Setiap langkah pekerjaan Tuhan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia. Seolah karena pengaturan atau campur tangan manusia. Di balik layar, semuanya adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan, menuntut orang bersaksi bagi Tuhan. Amin. Dari luar, sepertinya keluargaku yang menghalangiku, tapi sebenarnya itu iblis yang mengujiku. Beriman dan bertugas itu jalan yang benar. Iblis memakai keluargaku untuk membuatku mengkhianati Tuhan. Aku tak boleh terperdaya.
Aku harus teguh dan mempermalukan iblis. Hmm. Kataku kepada mereka dengan serius. Tuhan mengatur segalanya. Dialah yang mengatur pekerjaan dan masa depan kita, bukan Partai Komunis. Bangkit dan hancurnya negara serta partai politik ada di tangan Tuhan. Benar sekali. Kataku, kalian tahu aku sakit parah sebelum beriman. Jika bukan karena Tuhan, aku sudah mati. Tuhan memberiku hidup ini. Dan aku menikmati banyak. Jika tak beriman atau bertugas, itu tak bernurani. Apa aku manusia? Apa hidupku berarti? Alis kakakku berkerut, katanya pasrah. Memang benar kau sembuh setelah beriman. Tapi kita hidup di bawah partai komunis yang menangkapi jemaat. Bukankah kau membahayakan diri dengan membagikan Injil? Suamiku menepi dan setuju. Wajar mereka ketakutan. Persekusi partai sangat parah. Ya. Tapi aku tetap teguh apapun ucapan mereka. Melihatku tidak goyah, mereka mencoba taktik yang lebih jahat. Kira-kira sebulan kemudian, saat aku pulang dari pertemuan, suamiku mendatangiku menamparku 2 kali dan berseru marah. Partai menangkapi orang percaya, tapi kau ngotot beriman. Selama ini aku menghormatimu, tak pernah memukulmu. Kakakmu bilang aku memanjakanmu dan harus mendisiplinkanmu, memastikan kau tak beriman. Itu bukan pembenaran memukul orang. Aku merasa terkejut dan hanya menatapnya kaget. Dia tak berani menatapku. Katanya, aku tak ingin memukulmu. Aku tidak ingin kau dipenjara karena imanmu. Ini demi kebaikanmu. Mendengar penjelasannya, aku marah sekali. Suamiku selalu baik kepadaku. Tapi dia menjadi alat partai karena takut dipersekusi. Semua dicoba agar aku mengkhianati Tuhan. Bagaimana itu demi kebaikanku? Bahkan dia berhenti bekerja saat melihatku tetap beriman. Mengikutiku kemana-mana. Melarangku membaca firman atau ikut pertemuan. Saat itu ada banyak pekerjaan gereja. Tapi aku ditahan dan tidak bisa bertugas. Ku minta dia berhenti menghalangiku. Aku bilang, saat kau dulu mendukung imanku, bukankah kau lihat banyak nikmat Tuhan? Kau nyaris mengalami kecelakaan mobil, tapi Tuhan melindungimu. Bagaimana kau bisa melawan Tuhan setelah semua berkat-Nya? Iya. Jawabnya, imanmu dulu bermanfaat, tapi banyak hal berubah. Partai tak akan melepaskanmu. Keluarga kita juga akan menderita. Kita harus bertahan hidup. Karena tak ingin terlibat, dia lalu minta bercerai. Dia ingin bercerai karena kau bisa ditangkap partai. Ya, itu sungguh menyesalkan bagiku. Tapi aku paling membenci naga merah yang sangat besar. Suamiku terus-menerus menindasku dan memukulku, lalu meminta cerai. Itu karena penindasan partai komunis. Benar. Aku ingat kutipan firman Tuhan ini. Sekaranglah saatnya. Manusia sudah lama mengumpulkan kekuatannya, mencurahkan segenap upayanya dan membayar harga apapun untuk ini. Untuk menyingkapkan wajah iblis yang menjijikkan dan membuat orang yang disiksa bangkit dari penderitaan dan meninggalkan iblis tua yang jahat ini. Mengapa bersusah payah merintangi pekerjaan Tuhan? Mengapa memakai tipu muslihat untuk menipu umat Tuhan? Di mana kebebasan serta hak dan kepentingan yang sah? Di manakah keadilan? Di manakah penghiburan? Di manakah kehangatan? Mengapa pakai rencana licik untuk menipu umat Tuhan? Amin. Partai itu iblis anti Tuhan dan membenci Tuhan. Ia memersekusi orang percaya untuk menghalangi pekerjaan Tuhan.
Ia mengarang berbagai rumor untuk memfitnah pekerjaan Tuhan, agar orang juga melawan Tuhan lalu hancur. Benar sekali. Partai melibatkan banyak generasi. Satu keluarga jadi hancur. Keluargaku awalnya mendukung imanku, tapi persekusi partai menyesatkan mereka. Mereka menjadi kaki tangan melawan Tuhan. Partai komunis sangat jahat. Benar. Ia menghancurkan banyak keluarga Kristen. Tapi memutar fakta kalau orang percaya meninggalkan keluarga, itu tercela dan tidak tahu malu. Benar. Aku teringat kutipan firman lain. Sebagai seorang yang normal dan yang berupaya mengasihi Tuhan, menjadi salah satu umatnya adalah masa depan sejatimu dan kehidupan yang paling berharga dan bermakna. Tidak ada yang lebih diberkati dari dirimu. Mengapa aku katakan demikian? Sebab orang tidak percaya hidup untuk daging dan untuk iblis. Tetapi sekarang kau hidup untuk Tuhan dan untuk melakukan kehendak-Nya. Itu sebabnya hidupmu itu hidup yang paling bermakna. Hanya kelompok umat pilihan Tuhan ini yang menjalani hidup paling bermakna. Tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat hidup dalam kehidupan yang begitu berharga dan bermakna. Amin. Firman Tuhan itu mencerahkanku. Kini aku menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Aku menikmati pasokan firman-Nya, melakukan tugas makhluk ciptaan, membantu orang datang ke hadapan Tuhan dan diselamatkan. Ini paling benar dan berharga. Benar. Aku tak bisa melepaskan iman untuk melindungi keluargaku. Harus teguh, meski berarti perceraian. Syukur kepada Tuhan. Jadi, aku beritahu suamiku, aku sudah berkomitmen. Karena kau minta cerai, aku setuju. Kami pergi ke kantor catatan sipil hari itu juga. Saat hendak tanda tangan, kakakku dan istrinya menerobos masuk ke dalam. Mereka menyeretku ke mobil tanpa kata, lalu membawaku ke toko mereka. Ayahku sudah ada di sana dan mengangkat tangan hendak memukulku. Karyawan di sana bergegas menghentikan dia. Ayahku memakiku. Ayah pikir pemerintah mendukung imanmu. Ternyata kau bisa ditangkap dan melibatkan keluarga. Kau tak boleh percaya lagi. Kalau menolak, ayah takkan mengakuimu anak. Melihat ayahku begitu marah, aku berkata, Ayah, Tuhan menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu. Manusia harus percaya dan menyembah Tuhan. Benar. PKT tak percaya Tuhan itu ada. Mereka menentang Tuhan dan telah dihukum. Kenapa di Tiongkok bencana sangat parah? Karena partai melawan Tuhan dan memersekusi orang percaya. Iya. Kita tak punya harapan jika tak beriman. Sebelum selesai bicara, kakakku bertanya lantang. Jika harus kehilangan keluarga, kau masih percaya? Aku berkata tegas, imanku tidak salah. Dia yang ingin bercerai, bukan aku yang pergi. Kakakku berteriak marah. Temanku di pemerintahan bilang, mereka mengeluarkan dokumen yang menandai orang percaya sebagai target pemberantasan utama. Dia menyuruh kami menjauhkanmu dari imanmu, agar tak terlibat denganmu. Lalu, dia mengambil batang bambu dan memukul mataku. Sambil berkata, akan kuberi kau pelajaran. Aku sedih melihat keluargaku memperlakukanku seperti itu. Kukerahkan tenagaku untuk lepas dari cengkeraman mereka dan lari keluar. Aku pulang ke rumah sambil menangis tanpa henti. Aku merasa tak berdaya dan kesepian. Juga tak tahu bagaimana bertahan di jalan ini. Kau pasti sangat sedih karena keluargamu menentang imanmu.
Benar. Aku berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Ya Tuhan, keluargaku menentangku dan melarangku percaya. Ini sulit. Tuhan, bimbinglah aku agar paham kehendak-Mu dan tahu cara melewati ini. Aku teringat kutipan firman Tuhan setelah berdoa. Mungkin engkau ingat kata-kata ini. Penderitaan kami yang ringan dan sesaat mengerjakan bagi kami kemuliaan yang besar dan kekal. Engkau pernah mendengar kata-kata itu, tetapi tidak ada yang memahami arti sebenarnya. Hari ini engkau sadar akan makna sejatinya. Tuhan akan menggenapi firman ini pada akhir zaman, dan dalam mereka yang dianiaya dengan brutal oleh si naga merah yang sangat besar di negerinya. Si naga merah yang sangat besar menganiaya Tuhan, dia musuhnya. Maka di negeri ini orang percaya menjadi sasaran penghinaan dan penindasan. Dan firman ini akan digenapi dalam dirimu. Karena dimulai di negeri yang melawan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan menghadapi rintangan besar dan butuh waktu untuk memenuhi firman-Nya. Akibatnya orang dimurnikan sebagai hasil firman Tuhan, yang juga bagian dari penderitaan. Tidak mudah bagi Tuhan untuk bekerja di negeri si naga merah yang sangat besar. Tetapi lewat kesulitan ini, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaannya, menunjukkan hikmat-Nya, perbuatannya yang menakjubkan, dan pakai kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok ini. Amin. Melalui firman aku mengerti, Tuhan bekerja di sini di tempat Dia paling ditentang. Kita yang ikut Dia pasti ditindas dan ditolak. Tuhan seperti ini agar kita tahu jati diri dan esensi naga merah yang sangat besar dan tidak terperdaya lagi. Juga untuk menyempurnakan iman kita, sehingga kita belajar bersandar kepada Tuhan. Ikut Tuhan tanpa ditahan kekuatan iblis dan punya iman sejati. Tapi aku merasa beriman itu terlalu sulit. Aku merasa negatif dan ingin lepas dari itu. Imanku benar-benar lemah. Iya. Aku harus menerima masalah dari Tuhan, berdoa, mencari kebenaran, dan bersaksi baginya. Itulah yang harus dilakukan makhluk ciptaan. Amin. Kesengsaraanku berkurang setelah paham kehendak Tuhan. Lalu aku tahu suamiku sebenarnya tak mau bercerai. Keluarga yang menyuruhnya karena mengira bisa memaksaku. Tak lama setelah itu, suamiku bilang dia mau mengantarku pergi belanja. Tapi tiba-tiba dia memasuki jalan raya lalu menuju rumah sakit jiwa. Hah? Rumah sakit jiwa? Dia membawaku menemui dokter di ruang diagnosis. Dia percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Kurung dan jauhkanlah dia dari jemaat lainnya. Seperti detoksifikasi, dia bisa keluar saat dia sudah melepaskan imannya. Aku merinding saat mendengar ucapannya itu. Aku dimasukkan ke rumah sakit jiwa agar tak lagi percaya Tuhan. Orang bisa jadi gila di sana. Iya. Aku langsung berkata ke dokter, aku juga dokter. Evaluasi dulu kesehatan mentalku untuk memastikan apa aku harus dirawat. Ku beritahu dokter itu caraku menangani urusan rumah tanggaku selama beberapa tahun terakhir. Setelah mendengarkanku, dokter berkata, dia tak sakit jiwa, kami tak bisa menerimanya. Kalau ngotot meninggalkannya, kami tidak jamin keselamatannya. Suamiku bersikeras agar dokter merawatku. Aku bilang, kalau kau ngotot mengurungku,
Aku bunuh diri di sini. Takut harus tanggung jawab, dokter takut menerimaku. Tanpa daya, suamiku membawaku pulang. Syukur kepada Tuhan, itu perlindungan Tuhan. Aku melihat jelas dari apa yang terjadi saat itu. Suamiku mengaku berkorban untukku, tapi itu palsu. Dia melindungi kepentingannya. Dia menyakitiku dan mempermalukanku. Bahkan ingin memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Dia berbuat apapun untuk menghalangi imanku. Dia bersama partai melawan Tuhan. Itu bukti dia menyukai kejahatan, memuja kekuasaan, dan membenci kebenaran. Itu benar. Kata firman Tuhan, orang percaya dan tidak percaya tidak sesuai, saling bertentangan. Kami berada di jalan berbeda. Aku benar-benar kecewa kepadanya. Dan tidak bercerai hanya demi anak. Oh, apa suamimu terus berusaha menghalangi imanmu? Sepulangnya dari rumah sakit jiwa, dia mendebat dan memarahiku, memaksaku melepaskan iman. Terutama menjelang Olimpiade. Pemerintah fokus menangkapi jemaat Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka dihukum berat dan tak bisa bebas. Suamiku makin ketat mengawasi dan membuntutiku. Dia mengurungku selama 11 hari. Aku tak bisa menerapkan imanku di rumah. Aku harus keluar untuk itu dan bertugas. Tapi aku tidak tahan berpisah dengan putriku. Jika aku pergi, keadaannya akan sulit bagi putriku. Kalau tak ada yang merawatnya, bagaimana jika dia jadi anak jahat? Air mataku terus mengalir saat aku memikirkan itu. Saat merasa menderita itulah, aku teringat firman Tuhan. Engkau harus menderita, menyerahkan dirimu dan menanggung penghinaan demi kebenaran. Dan untuk memperoleh lebih banyak kebenaran, engkau harus mengalami penderitaan yang lebih besar. Inilah yang harus engkau lakukan. Janganlah membuang kebenaran demi kehidupan keluarga yang damai. Dan janganlah kehilangan martabat dan integritas hidupmu demi kesenangan sesaat. Engkau harus mengejar segala yang indah dan baik, dan mengejar jalan dalam hidup yang lebih bermakna. Jika hidupmu vulgar dan engkau tidak mengejar tujuan apapun, kau menyia-nyiakan hidupmu. Apa yang engkau peroleh? Engkau harus meninggalkan seluruh kenikmatan daging demi satu kebenaran, dan jangan membuang seluruh kebenaran demi sedikit kenikmatan. Orang seperti ini tidak punya integritas atau martabat. Keberadaannya tidak berarti. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, kurenungkan masa-masa aku beriman. Iblis memakai kerabatku untuk menindasku, agar aku meninggalkan Tuhan. Aku bersama keluargaku, tapi tidak bahagia. Suamiku tidak mengizinkanku membaca firman Tuhan. Itu cara hidup yang menyakitkan. Iya. Tuhan mengatur agar aku dilahirkan pada akhir zaman dan menerima Injilnya. Agar bisa mengejar kebenaran, diselamatkan Tuhan, dan melakukan tugas makhluk ciptaan. Iya. Itu yang harus kukejar. Amin. Aku teringat firman Tuhan. Nasib manusia dikendalikan tangan Tuhan. Kau tidak mampu mengendalikan diri. Meski manusia sibuk untuk dirinya sendiri, ia tak mampu mengendalikan diri. Jika kau tahu prospekmu atau mengendalikan nasibmu sendiri, akankah engkau tetap makhluk ciptaan? Benar. Untuk semua orang yang datang ke dunia, Tuhan sudah menentukan jalan kita dan besarnya penderitaan kita. Kita tidak bisa membantu orang lain. Aku melahirkan putriku.
Tapi hidupnya ada di tangan Tuhan. Seberapa besar dia menderita dan diberkati, sudah lama diputuskan Tuhan. Meski berada di sisinya, aku tak bisa menanggung penderitaannya. Benar. Aku tak punya kendali atas nasibku. Bagaimana aku bisa mengendalikan nasibnya? Aku harus mempercayakan putriku kepada Tuhan dan tunduk kepada aturannya. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, aku menyelinap keluar rumah saat suamiku tidur. Tapi aku tak menyangka, beberapa minggu kemudian, pemimpin memberitahuku, suamiku membuat masalah dengan jemaat. Dia mengancam akan melaporkan mereka ke polisi kalau aku tidak pulang. Hah? Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa membiarkan mereka ditangkap. Kau benar. Aku harus pulang agar mereka tak kena masalah. Saat itu, suamiku terus mengawasiku. Dia mengurung dan menunggui aku. Pintunya dikunci dan kuncinya dia sembunyikan. Dia menyalakan TV pagi sampai malam. Memaksaku menonton berita patriotik bersamanya setiap hari. Dia ingin mencuci otakku. Bahkan saat aku ke kamar mandi, dia mengikutiku. Dia mengurungmu dan mencuci otakmu. Bukankah itu taktik Partai Komunis? Sepupuku yang mengajarinya. Sepupuku menyuruhnya agar tak memberiku kesempatan berdoa. Dia harus mencekokiku apa yang ada di TV, agar aku tak sempat memikirkan agama. Itu cara membuatku melepaskan iman. Dia juga bilang, aku tak boleh diberi waktu sendirian. Karena saat aku berdoa, Tuhan akan memberiku jalan keluar. Lalu aku akan ikut pertemuan lagi. Dengan marah, aku berkata, aku punya kebebasan beragama. Kenapa kau mengikuti partai melucuti kebebasan pribadiku? Benar. Kau menikmati kasih karunia Tuhan dari imanku, melihat perbuatannya. Tapi kini, kau menindasku. Bukan hanya menindasku. Kau juga melawan Tuhan. Benar. Aku terkejut saat dia berteriak. Aku melawan Tuhan, mintalah dia menghukumku. Aku sangat kaget mendengar itu. Bagaimana dia bisa bilang begitu? Dia sudah kehilangan nalar. Iya. Jadi, aku dikurung selama seminggu lebih. Bahkan tak bisa keluar rumah. Kami terus berdebat setiap hari. Aku tak bisa membaca firman atau ikut pertemuan. Aku hidup menderita, tak selera makan, tak bisa tidur. Situasimu sulit. Kalau keluar rumah, kau takut orang lain ditangkap. Kalau tinggal, kau tidak bisa menerapkan imanmu. Benar. Aku merasa sedih saat itu dan berpikir, semua orang melakukan tugas, tapi aku dikurung suamiku. Bahkan tak bisa berdoa kepada Tuhan. Jika begini terus, aku akan makin jauh dari Tuhan. Benar. Keluargaku memihak suamiku dan menindasku. Aku tidak tahan lagi. Makin dipikir, aku makin menderita. Aku kesepian dan tak berdaya. Aku bisa mengerti perasaanmu saat itu. Bagaimana cara kau melewatinya? Suatu malam, saat suamiku tidur, aku berdoa dalam hati. Aku berdoa, Tuhan, aku ditahan suamiku dan tak bisa membaca firman-Mu. Aku merasa lemah. Ya Tuhan, tingkat pertumbuhanku kecil. Berilah iman dan kekuatan. Aku teringat kutipan firman-Nya setelah berdoa. Para pemenang yang disebut Tuhan ini tetap mampu bersaksi, berbakti dan setia kepada Tuhan, bahkan ketika di bawah pengaruh dan serangan iblis. Yaitu bahkan ketika dikepung oleh kekuatan kegelapan. Jika engkau mampu menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan dan kasih sejati bagi Tuhan, engkau sedang bersaksi di hadapan Tuhan
Dan inilah pemenang yang dimaksudkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan menunjukkan, di akhir zaman Dia ingin membuat sekelompok pemenang, lalu di bawah serangan dan persekusi iblis, mereka tidak akan menyerah dan mempertahankan iman kepada Tuhan. Kesengsaraanku berkurang setelah memahami maksud Tuhan. Aku siap untuk memetik pelajaran. Bagaimanapun dihalangi dan ditindas, aku akan teguh dan memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku memikirkan firman Tuhan, berdoa dan menyanyikan lagu pujian dalam hati. Dan itu memberiku sukacita. Di hari ke-19 aku ditahan. Saat bertengkar denganku, suamiku sakit kepala, perut, dan punggung. Makin marah makin sakit, hingga dia menjerit. Dia tak berani berdebat lagi. Lalu dia berkata, "Aku tak tahan lagi. Aku lama mengurungmu, tapi kau makin bersemangat. Akulah yang menjadi gila." Esoknya, dia mengunciku dan pergi bekerja. Kebetulan, aku menemukan kuncinya. Aku sangat bersyukur karena akhirnya aku bisa ikut pertemuan. Itu Tuhan yang membuka jalan. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu suamiku tak mengawasiku dengan ketat. Di waktu dia bersikap keras, lehernya akan terasa menyakitkan. Suatu hari di bulan Maret 2012, dia bilang padaku, "Selama ini aku ingin kau memilih antara keluarga kita dan imanmu. Kau belum melepaskan imanmu. Mari kita akhiri hari ini. Ada 2 jalan di depanmu. Kalau tinggal di sini, kau tak boleh ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, kau tak bisa kembali ke sini." Aku menjawab dengan sangat tegas. Aku telah memilih jalan mengikuti Tuhan, jadi tak akan pernah mundur. Lalu aku mengemasi tasku dan pergi. Syukur kepada Tuhan. Akhirnya kau bebas dari kekangan suamimu dan bisa mengikuti iman dengan tenang. Benar. Firman Tuhan membimbing tiap langkahku. Pengaturannya yang indah melepaskanku dari ikatan itu dan aku bebas bertugas. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.